Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan manajemen ingin mempresentasikan tentang pengaruh pelayanan karyawan dan penilaian konsumen terhadap loyalitas konsumen pada industri minuman merek Haus. Pertama-tama, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Haryanti dengan NIM 642300755. Perkenalkan, nama saya Rafena Devi dengan NIM 642311863. Perkenalkan, nama saya Friska Nanda Yulianti dengan NIM 642322047. Perkenalkan, nama saya Tri Alvina Damayanti dengan NIM 642300063. Perkenalkan, nama saya Dava Fazi dengan NIM 64231842. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan proposal bisnis dan usaha ini tepat pada waktunya. Kami juga tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada Bu Elmira karena telah membantu kami untuk menyusun proposal ini secara lengkap, dan juga kami mengucapkan terima kasih terhadap Bapak Aan Rahman selaku dosen mata kuliah metode penelitian bisnis yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan motivasi selama proses penulisan proposal ini. Selanjutnya di sini kita akan membahas proposal tentang pengaruh pelayanan karyawan dan penilaian konsumen terhadap loyalitas konsumen pada industri minuman merek Haus. Bagian pertama yaitu ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Salah satu brand lokal yang berhasil memanfaatkan peluang ini adalah Haus, yang berdiri sejak tahun 2018 oleh 5 orang teman seperkawanan, yaitu Gufron Syarif, Daman Wijaya, Ferry, Sigit, dan Lutfi. Haus dikembangkan dengan sistem kemitraan atau franchise. Saat ini Haus memiliki 49 outlet yang tersebar di berbagai wilayah Jabodetabek dan Bandung. Berawal dari visi untuk menyediakan minuman kekinian dengan harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitasnya. Strategi utama yang diterapkan oleh Haus ini meliputi inovasi produk secara konsisten, pemanfaatan media sosial untuk membangun brand awareness, kemajuan pada pelayanan karyawan, serta ekspansi gerai dengan sistem kemitraan atau franchise. Haus hadir dengan konsep minuman kekinian yang terjangkau. Namun, Haus ini tetap menjaga kualitas dan inovasi rasa. Nah, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pelayanan karyawan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas konsumen pada brand Haus? Yang kedua, apakah penilaian konsumen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen pada brand Haus? Yang ketiga, apakah pelayanan karyawan dan penilaian konsumen secara simultan berpengaruh terhadap keputusan loyalitas konsumen pada industri minuman merek Haus? Yang terakhir, yang keempat, faktor apa saja yang berpengaruh secara parsial dalam membentuk loyalitas konsumen pada produk Haus? Nah, yang berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu ada untuk mengetahui berpengaruh pelayanan karyawan secara parsial terhadap loyalitas konsumen pada brand Haus. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penilaian konsumen secara parsial terhadap loyalitas konsumen pada brand Haus. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pelayanan karyawan dan penilaian konsumen secara simultan terhadap loyalitas konsumen pada industri minuman merek Haus. Nah, yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor utama secara parsial terhadap loyalitas konsumen pada brand Haus. Materi selanjutnya yaitu ada 4 manfaat. Manfaat pertama yaitu ada manfaat teoritis, manfaat kedua yaitu ada manfaat bagi pelaku usaha, manfaat ketiga ada manfaat praktis, dan yang terakhir ada manfaat bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada bagian ruang lingkup. Ruang lingkup itu dibagi menjadi 3, yaitu ada objek penelitian, variabel penelitian, dan waktu penelitian. Nah, untuk objek penelitian objek penelitian ini adalah konsumen dari industri minuman merek Haus yang merupakan salah satu brand minuman siap saji yang berkembang pesat di Indonesia. Fokusnya pada penelitian ini ditujukan pada pengalaman dan
persepsi konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan, serta penilaian mereka terhadap produk dan layanan yang diterima. Yang kedua ini ada variabel penelitian. Penelitian ini ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Yang untuk variabel independennya atau yang biasa X, penilaian karyawan X1 yang mencakup sikap, keramahan, kecepatan layanan, dan profesional karyawan dalam melayani pelanggan. Lalu poin kedua, penilaian konsumen X2 yang mencakup kualitas produk, kebersihan gerai, harga, dan kenyamanan saat membeli produk. Lalu selanjutnya itu ada variabel independen atau biasa disebut Y. Loyalitas konsumen yang diukur dari niat untuk melakukan pembelian ulang, kesediaan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain, dan preferensi terhadap merek house dibanding kompetitor. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan, yaitu dari Maret hingga Mei 2025. Kegiatan ini, peneliti mencakup penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga penulisan laporan akhir. Selanjutnya, kita masuk bab 2, tinjauan pustaka. Berikutnya, kajian teori. Menurut Wijiati Srikandini dan Anhaf tahun 2024, manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang bertujuan untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar guna mencapai tujuan organisasi. Manajemen pemasaran menekankan pada penciptaan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang berkelanjutan. Menurut Ayu dan kawan-kawan, tahun 2024, minat beli adalah keinginan atau niat seseorang untuk membeli suatu produk atau layanan berdasarkan kebutuhan, preferensi, atau faktor emosional yang dimiliki. Minat beli mencerminkan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian. Akan adanya minat pembeli, kita akan bisa mengelola sebuah industri minuman dari brand house. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan menurut Ayu dan kawan-kawan tahun 2024. Maka dari beberapa definisi di atas menyatakan bahwa pelanggan adalah orang yang membutuhkan jasa kita untuk memenuhi tuntutan kebutuhan mereka. Pelayanan karyawan. Pelayanan karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumen dengan tujuan memberikan kepuasan dan pengalaman yang positif. Yang kedua, penilaian konsumen. Penilaian konsumen adalah istilah marketing untuk mendapatkan opini dari konsumen tentang usaha, produk maupun jasa yang ditawarkan. Umpan balik dari konsumen sangat penting karena memberikan wawasan lebih tentang produk Anda dari mata konsumen. Yang ketiga yaitu loyalitas konsumen. Menurut Lestari dan Suryowati 2023, karakteristik konsumen loyal diantaranya adalah pembelian berulang, kesetiaan pembelian produk dengan berulang kali melakukan pembelian produk yang sama dan ditawarkan oleh perusahaan, konsumen dianggap loyal. Nah, yang selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir yang telah disusun sebelumnya. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis parsial. Jadi H1-nya itu ada pelayanan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada industri minuman merek house. Yang kedua, H2-nya yaitu penilaian konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada industri minuman merek house. Yang berikutnya ada hipotesis simultan. Jadi H3-nya itu pelayanan karyawan dan penilaian konsumen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada industri minuman merek house. Nah, berikut ini ada gambar kerangka berpikir dari penelitian yang sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk bab 3, metode penelitian. Berikutnya, desain penelitian. Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel independen, yaitu pelayanan karyawan dan penilaian konsumen, terhadap variabel dependen, yaitu loyalitas konsumen. Berikut indikator-indikatornya. Ada 3. Yang pertama, pelayanan karyawan. Indikator untuk mengukur seberapa baik karyawan memberikan pelayanan kepada konsumen, yaitu responsivitas.
karyawan, sikap ramah dan sopan saat berinteraksi dengan konsumen, pengetahuan produk yang dimiliki karyawan. Yang kedua, penilaian konsumen, indikator yang mencerminkan evaluasi konsumen terhadap keseluruhan pengalaman dengan produk haus, yaitu kepuasan terhadap rasa dan kualitas minuman, harga yang dianggap sesuai dengan kualitas, tingkat kepuasan atas kebersihan outlet. Yang ketiga, yang terakhir, loyalitas konsumen. Indikator untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen terhadap haus, yaitu frekuensi pembelian ulang, rekomendasi kepada orang lain, preferensi terhadap haus dibandingkan merek lain. Selanjutnya di sini terdapat populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah seluruh subjek atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh konsumen merek haus yang melakukan pembelian produk secara langsung di gerai atau melalui platform daring atau online delivery di wilayah Jabodetabek, terutama pada kota Jakarta Selatan. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sumber data dan dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mewakili populasi secara umum, dan kami menghasilkan 30 responden. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Selanjutnya di sini terdapat metode analisis data. Yang pertama, uji instrumen. Terdapat ada dua, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen seperti kuesioner, tes, atau alat ukur lainnya mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran konsisten dan stabil dalam menghasilkan data ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Selanjutnya, nomor 2, ada uji asumsi klasik. Di sini terdapat 3. Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data dalam suatu sampel berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, adalah pengujian dalam analisis regresi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang sangat tinggi, atau disebut dengan kolinearitas, antar variabel independen, antara X1 dan X2. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas adalah pengujian dalam analisis regresi untuk mengetahui apakah varian galat atau error dalam model regresi bersifat konstan atau berubah-ubah. Selanjutnya, nomor 3, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen Y dan 2 atau lebih variabel independen. Dan selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran dalam analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar variabel independen X mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen Y. Selanjutnya, di sini terdapat uji signifikansi yang terdapat 2, yaitu uji T secara parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk uji F simultan, mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.